Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang anak tunanetra, yaitu Shirin Salsabila. Shirin merupakan anak yang terlahir secara prematur. Oleh karena itu, Shirin mengalami yang namanya retinopathy of prematurity. Artinya, Shirin terlahir tanpa retina di matanya. Hal ini yang menyebabkan Shirin mengalami ketunanetraan. Karena Shirin ini hanya mengandalkan pendengarannya saja untuk mengenali nada-nada ataupun saat sedang bernyanyi dengan lagu-lagu yang sulit. Kesulitan Shirin ini ternyata pada saat dia sedang belajar lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Nah, dengan hal tersebut, jadi Shirin ini membutuhkan bantuan kepada sang ibunya. Metode pembelajaran digunakan dalam perkembangan Shirin Salsabila mengutamakan pendekatan inklusif dan berbasis keterampilan, terutama dalam bidang musik. Sejak kecil, Shirin telah mengikuti pendidikan inklusi yang memungkinkannya belajar bersama anak-anak lain dengan berbagai kebutuhan khusus. Orang tuanya kemudian memperkenalkannya pada musik dengan mendaftarkannya ke les piano di Serapi Music Studio saat ia berusia 6 tahun. Dengan dasar tersebut, Shirin mulai belajar biola pada usia 9 tahun. Sebagai seorang tunanetra, Shirin mengandalkan pendengarannya untuk mengendali nada dan ritme, serta meraba posisi tangan dalam memainkan alat musik. Metode ini membantunya menghafal teknik bermain tanpa bergantung pada penglihatan. Selain belajar secara mandiri dan melalui les musik, Shirin juga mendapatkan banyak pengalaman dari kompetisi, seperti festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS2N, yang meningkatkan keterampilan serta kepercayaan dirinya. Seiring waktu, ia semakin sering diundang untuk tampil dalam berbagai acara, yang semakin mengasah bakatnya dalam musik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan metode pembelajaran yang tepat dan dukungan yang memadai, anak berkebutuhan khusus seperti Shirin dapat berkembang dan meraih prestasi luar biasa. Ketika kedua orang tua Shirin mengetahui jika anaknya mengalami kondisi tersebut, tentu kedua orang tuanya merasa shock dan kaget pastinya. Oleh karena itu, kedua orang tua Shirin memasukkan Shirin jenjang pendidikan inklusi yang dimulai dari taman kanak-kanak atau TK. Dan di saat itu juga ibunya Shirin ingin memberikan pelajaran tambahan untuk Shirin, sehingga saat usia Shirin menginjak usia 6 tahun, Shirin diikutkan les piano. Shirin diikutkan bersama teman-temannya, selain karena waktu itu jika mengikuti les tersebut secara bersama-sama akan mendapatkan biaya potongan, sehingga Shirin pun dimasukkan ke pelatihan alat musik tersebut. Lalu pada saat usia Shirin 9 tahun, Shirin juga mengikuti pelatihan alat musik lain, yaitu biola. Dan di situ juga kemampuan Shirin pun diasah lagi di dalam alat musik biola tersebut. Dan tentunya dari ibu Shirin tidak pernah menyangka dan tidak pernah kepikiran jika anaknya punya bakat musik. Karena dari keluarga besar Shirin itu tidak ada yang menguasai alat musik, bahkan tidak ada yang pernah belajar alat musik. Dan setelah mengetahui jika Shirin memiliki potensi tersebut, ibunya Shirin pun pelan-pelan mendorong Shirin untuk memberikan keleluasaan untuk Shirin dapat berlatih sesukanya. Dan sejak kecil pula Shirin dilatih kemandiriannya. Selama Shirin bertanggung jawab atas rutinitas dan tugasnya, Shirin diperbolehkan untuk melakukan hobinya apapun itu oleh ibunya dalam menghabiskan waktu luangnya. Orang tua Shirin juga mengatakan jika sebagai orang tua, kami tahu tidak akan pernah bisa selamanya sama anak. Jadi saya latih kemandirian Shirin sejak dini. Prestasi yang diraih oleh Shirin. Pada tahun 2019, ia menjuarai lomba menyanyi dalam festival dan lomba seni nasional 2019 tingkat Kota Surabaya. Selanjutnya, Shirin juga mengantongi juara 1 lomba menyanyi TKLB dan SDLB dalam rangka Hari Anak Nasional ABK di Jawa Timur tahun 2020. Selain itu, Shirin berhasil meraih juara 1 lomba menyanyi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2021 tingkat provinsi di Jawa Timur. Kemudian Shirin juga meraih emas di cabang menyanyi SDLB Provinsi tahun 2021. Kemudian Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional dengan juara Harapan 3 di tahun 2021, dan terakhir itu ada penghargaan khusus cabang menyanyi SDLB Nasional tahun 2021. Shirin mengalami aropi sejak lahir. Kondisi ini termasuk dalam kategori buta total atau blind, di mana anak tidak mampu menerima rangsangan cahaya sama sekali.
Penyebabnya bersifat internal, yaitu gangguan yang terjadi saat masih dalam kandungan akibat kelahiran yang prematur. Dalam perkembangannya, Shirin menghadapi tantangan utama dalam belajar musik. Hal ini menunjukkan bahwa anak tunanetra dapat mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi yang biasanya diperoleh melalui penglihatan, terutama dalam memahami teks tertulis. Dalam aspek perkembangan kognitif, Shirin menunjukkan kemampuannya untuk belajar dengan baik melalui pendekatan auditori, yang mana merupakan pendekatan utama bagi anak tunanetra dalam memperoleh informasi. Sejak kecil, Shirin mengikuti pendidikan inklusi yang memungkinkan interaksinya dengan anak-anak yang lain. Dalam bidang musik, ia belajar mengenali nada dan ritme melalui pendengaran serta meraba posisi tangan saat memainkan alat musik, yang merupakan bentuk stimulasi sensori dalam pembelajaran anak tunanetra. Kesulitan yang dialaminya dalam memahami lirik dan lagu berbahasa Inggris juga memperlihatkan tantangan dalam memproses informasi verbal yang lebih kompleks. Peran orang tua sangat besar dalam perkembangan Shirin. Orang tuanya menekankan pentingnya meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan kemandirian, dengan membiarkan Shirin mengembangkan bakatnya sambil tetap bertanggung jawab terhadap rutinitasnya. Sikap dari orang tua yang mendorong kebebasan dalam berlatih musik juga membantunya berkembang lebih cepat tanpa tekanan berlebihan.